Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Khairul Iwan pada hari ini dapat kembali berjumpa ke hadapan Anda, tentunya dalam program Bincang Kesehatan. Kami bertanya, dokter menjawab. Nah pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit kulit dan kelamin. Salah satunya kutil kelamin ini seperti apa, dan bagaimanakah standar pelayanan keperawatan yang ada di RSUD Kota Dumai. Nah pada hari ini kita sudah kedatangan salah satunya konsultan yang cantik. Ini khususnya didatangkan RSUD Kota Dumai ke Kota Dumai ini dokter Bu Nita ya. Apa kabar Bu Nita pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Nah kemudian kita juga sudah kehadiran salah satu dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, Dokter Nita. Apa kabar Dokter Nita pada hari ini? Sehat Bu. Dokter Elga. Dokter Elga Pasadena maksud saya. Apa kabar Dokter Elga? Dokter Elga ini bisa dijelaskan sedikit nggak ini Bu, ini tentang penyakit kulit dan kelamin pada hari ini seperti apa yang sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di RSUD yang pernah Ibu tangani selama ini nih. Terima kasih. Jadi untuk penyakit kulit dan kelamin, sekarang kita lebih fokus ke arah penyakit kelamin mungkin yang sering kita temukan di masyarakat. Jadi kalau untuk penyakit kelamin ini sebenarnya banyak, mulai dari gejala yang berupa duh tubuh, jadi sekret gitu ya, sekret yang keluar dari kelamin, ataupun benjolan yang dari kelamin, ataupun ada lecet dari kelamin. Ada beberapa penyakit yang sering ditemukan, diantaranya seperti gonore, kutil kelamin, sifilis, seperti itu. Ini yang dinamakan kutil kelamin ini sebenarnya penyebabnya apa nih sih Bu? Jadi kutil kelamin ini sebenarnya disebabkan oleh virus. Jadi disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat dengan HPV. Nah, jadi adanya penularan yang disebabkan oleh HPV ini akan menyebabkan timbulnya kutil kelamin seperti itu. Nah, HPV sendiri tuh tipenya banyak. Nah, yang sering ditemukan itu adalah yang jinak, biasanya di kutil kelamin itu tipe 6 dan 11, dan yang ganasnya umumnya itu tipe 16 dan 18. Oke. Bu Nita, ini kan implementasi model praktek perawatan profesional ini atau yang disingkat MKP ini sebenarnya seperti apa di RSUD Kota Dumai ini yang sebenarnya yang kita terapkan itu? Baik, terima kasih Pak Iwan. Sebelumnya saya akan menerangkan itu apa itu MPKP. MPKP ini merupakan suatu sistem yang di dalamnya ada struktur, kemudian ada proses dan nilai-nilai profesional keperawatan, di mana semua itu memberikan kesempatan kepada perawat untuk melaksanakan asuhan keperawatan termasuk lingkungan yang ada di dalamnya. Jadi intinya bagaimana perawat memberikan asuhan keperawatan yang baik sesuai dengan yang pertama adalah ketua timnya, kemudian PP-nya yang kita sebut dengan perawat pelaksananya sesuai dengan job masing-masing. Jadi itu gambarannya. Ini Budi, ini kan di berbagai rumah sakit umum, khususnya kita di RSUD Kota Dumai ini masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan, ini masih banyak mengalami komplain. Sebenarnya ini tujuan MPKP ini seperti apa? Iya, tingkat komplain yang kita kurangi. Jadi tujuan pertama untuk masyarakat atau untuk pasiennya mengurangi tingkat komplain, sehingga tadinya banyak ya, mungkin masyarakat kita tidak puas dengan apa yang diberikan oleh perawat ya, mungkin layanan salah satunya. Tapi untuk bagian di dalam sendiri tujuannya itu yang pertama adalah menerapkan konsistensi daripada asuhan keperawatan itu sendiri, sehingga pada saat melaksanakan asuhan keperawatan pasien akan merasakan puas dengan yang apa diberikan oleh perawat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, otomatis untuk mengurangi konflik. Kenapa saya katakan di sini untuk mengurangi konflik? Karena sebelum MPKP di sini, perawat merawat pasien itu secara bersamaan. Jadi pembagian tugas antara mereka itu tidak sama. Sementara kalau di MPKP ini pembagian tugas sudah merata. Mereka dibagi atas tim. Jadi tanggung jawab perawat masing-masing berdasarkan pasiennya sampai dengan pasien tersebut pulang. Itu sehingga pasien juga mengenal siapa perawat yang merawat dia pada saat itu. Nah, mungkin ada kaitan nggak Bu, misalnya ke Dokter Helga Pasadena merawat istilahnya ini pasien yang menangani masalah penyakit kelamin. Ini perawatnya ini cara penanganannya seperti apa sebenarnya kalau kita terapkan di RSUD sebenarnya? Kalau kaitannya ke dokter, kita seperti penyakit dalam itu dibagi per ruangan mereka. Peruangan penyakit dalam itu ada Katim 1, Katim 2. Jadi ada di ruangan Katim 1
Jadi nanti dokternya seperti kita kalau di penyakit dalam itu dokter Am sama dokter Evi. Dan dokter Helga nanti maksudnya bisa di penyakit dalam ya dok ya. Itu sudah ada tim masing-masing menangani. Jadi sesuai dengan orderan dokter nanti apa yang dilakukan dan sesuai dengan diagnosanya apa, kita juga masukkan diagnosa keperawatan kita seperti apa. Kemudian tindakan kita apa sampai dengan evaluasi kita tercapai. Oke, Dokter Helga Pasadena pada hari ini cantik sekali Bu ya. Dok, ini saya ingin bertanya, ini gejala dari seperti yang dokter katakan tadi, penyakit sifilis ini tadi, ini sebenarnya penyebab yang timbul, yang sering terjadi. Ini sifilis ini terjadi pada kaum pria nih Bu ya? Tidak, ini tuh, tidak hanya terbatas pada kaum pria, bisa mengenai pria maupun wanita. Jadi sifilis sama kutil kelamin sendiri itu sebenarnya berbeda. Nah, kalau kutil kelamin itu lebih dikenal dengan nama kondiloma acuminata. Tapi kalau pada sifilis juga bisa kita temukan beruntu seperti kutil itu, tapi namanya lain, kondiloma lata. Jadi berbeda, ya. Jadi dari kalau gejala klinis, kalau yang kutil kelamin kondiloma acuminata itu lebih kan ada benjolan kecil gitu, dengan permukaan yang berberuntus-beruntus seperti kembang kol, bisa bertambah banyak dan bertambah besar. Berbeda dengan sifilis. Kalau sifilis kondiloma lata itu lebih ke arah ada benjolan juga, tapi permukaannya umumnya lebih rata, seperti itu. Jadi itu memang butuh kalian juga untuk mengenali ini lebih ke arah sifilis atau ini ke arah kondiloma acuminata tadi. Nah, kalau untuk sifilis ya kita membutuhkan pemeriksaan khusus, jadi harus ada pemeriksaan darah khusus untuk mengetahui menegakkan diagnosis dari sifilis. Sedangkan kalau untuk kondiloma acuminata biasanya kita sudah bisa mengenali langsung dari gejalanya gitu, lebih khas biasanya. Ini penyebab utama penyakit sifilis ini sebenarnya seperti apa dokter Helga? Kalau misalnya sifilis itu lebih ke arah Treponema pallidum namanya. Jadi beda kalau dengan kondiloma acuminata itu virus yang saya sebutkan HPV tadi. Kalau sifilis dia itu namanya Treponema pallidum, dia masuk ke dalam darah seperti itu. Jadi makanya bisa dicek melalui pemeriksaan darah kalau untuk sifilis. Sifilis ini gejala misalnya salah seorang pasien katakanlah masyarakat yang ingin mendapatkan penanganan setelah positif dikenakan sifilis ini tadi, ini cara penanganan terhadap pasien tersebutnya seperti apa nih dokter? Ini lebih ke arah kalau sifilis berbeda dengan kutil kelamin yang kondiloma acuminata ya. Nah, kalau misalnya sifilis setelah kita menegakkan diagnosis, kita harus tahu biasanya kalau yang ditandai dengan kondiloma lata tadi itu sifilis stadium 2. Nah, setelah kita mengetahui bahwa itu sifilis, kita akan melakukan pemberian terapi itu berupa suntikan. Jadi ada suntikan khusus yang namanya benzathine penicillin G. Nah, nanti diberikan sesuai dengan stadiumnya. Kalau misalnya stadium 1 atau stadium 2 seperti itu sama terapinya cuma sekali suntik gitu ya, di bokong kanan dan bokong kiri. Beda dengan kalau dengan sifilis dengan ditandai dengan adanya kutil tadi, kondiloma lata itu dengan suntikan saja kutilnya akan hilang. Nah, berbeda dengan kutil kelamin yang disebabkan virus yang kondiloma acuminata, itu dia harus terapinya harus diangkat gitu, memang harus dibuang, jadi tidak bisa ada suntikan khusus untuk menghilangkan kutilnya. Mungkin jadi berbeda. Gejalanya Bu dokter, ini kan ada stadium 1, 2, 3. Ini seperti apa kita untuk penanganan, khususnya penanganan ini Bu terhadap pasien yang terinfeksi virus tersebut? Kalau misalnya untuk sifilis, jadi kalau untuk kutil kelamin yang disebut dengan kondiloma acuminata itu tidak ada stadium. Jadi begitu sudah ada gejalanya, kita kenali, kita akan langsung mengambil tindakan. Tindakannya bisa berupa bedah listrik atau elektrokauter, bedah kimia, dengan cairan kimia, kemudian dengan bedah beku atau nitrogen cair gitu ya, atau dengan zat-zat khusus. Tapi kalau untuk sifilis itu ada beberapa stadium memang, ada stadium 1, ada stadium 2, ada stadium laten gitu ya. Kalau stadium 1 itu tandanya hanya lecet saja biasanya. Lecet di kelamin, tidak terasa nyeri, bahkan kadang penderitanya tidak menyadari bahwa ada lecet dan dia langsung sembuh. Nah, tiba-tiba sadar, tiba-tiba udah ada di stadium 2. Stadium 2 itu ditandai dengan adanya kutil yang dengan permukaan rata tadi yang disebut dengan kondiloma lata. Nah, ada juga dalam stadium itu pada sifilis ada stadium laten tanpa gejala sama sekali, tapi terdeteksi ada di dalam darah dari pemeriksaan darahnya tadi. Nah, kalau untuk terapinya sendiri, stadium 1 dan 2 itu sama, gitu, hanya sekali suntik. Untuk laten yang berbeda, itu seminggu sekali harus disuntik. Dokter Helga, ini kan penyakit sifilis ini memang sudah sering, sudah tidak awam lagi didengar oleh telinga masyarakat. Ini penyebab utamanya, saya belum dapat feel yang betul ini tentang penyebab. Apakah dikarenakan ada berhubungan secara bebas atau suami yang bukan primer atau
seperti itu nih dokter? Oh, itu berarti lebih ke arah penularan. Kalau Iya, penyebabnya penularan. bakteri yang saya Ah. sebutkan Treponema pallidum tadi. Penularan. Kalau penularannya lebih karena memang karena hubungan seksual, jadi karena adanya luka minor gitu ya. Jadi ada trauma minimal, jadi bakteri bisa masuk pada friksi karena gesekan, jadi menyebabkan trauma minor. Itu yang masuk bakterinya dari situ, itu bisa menyebabkan timbulnya adanya penularan. Jadi lebih ke arah kontak kulit sebenarnya penularannya. Oke, Bu Nita, kita kembali ke perawatan Ibu Nita. Ini untuk mengatasi masalah tersebut perlu asuhan keperawatan melalui ini MPKP ini tadi ini. Ini yang pengen saya tanyakan, metode pengusahaan yang digunakan di ruangan MPKP ini seperti apa nih, Bu? Oh iya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, kita punya metode itu ada metode fungsional, kemudian ada yang disebut juga dengan metode kasus, kemudian metode tim dan metode primer. Ya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah metode modifikasi antara metode tim dan metode primer. Kenapa saya menggunakan metode tersebut? Karena di dalam metode tim itu sudah ada sekelompok perawat yang mempunyai ijazah dan berpengalaman yang diketuai oleh seorang ketua tim yang kita sebut dengan ketua primer. Jadi perawat primer maksud saya. Jadi itu untuk timnya, kemudian untuk primernya. Kenapa saya memilih itu? Karena asuhan keperawatan diberikan secara kontinu. Itu tidak ada hentinya sampai pasien pulang. Itu dikoordinasikan, kemudian mereka saling bekerja sama sehingga terbina dan tercipta hubungan yang baik dengan pasien. Jadi saya memilih untuk ruangan MPKP adalah metode tim modifikasi antara tim dan primer. Bu, ini kan Ibu ditugaskan di RSUD Kota Doma ini sebagai konsultasi keperawatan. Ini konsultan keperawatan. Iya. Ini yang kita terapkan konsultasi apa yang kita berikan terhadap perawat yang ada di RSUD ini, Bu? Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh terutama ruangan-ruangan yang pada saat saya bina itu saya bersama teman saya sendiri, ada yang dari rumah sakit membantu saya, itu Ibu Juna ini selaku kasih keperawatan di sini juga. Kami bersama-sama menerapkan ini sampai dengan perawat mengerti dengan masalah apa sih yang dihadapi mereka. Nah, jika di antara perawat tidak mengerti dan mungkin ada yang membingungkan ya, apa sih yang akan saya lakukan? Jadi mungkin mereka bisa bertanya secara langsung kepada saya terkait dengan MPKP apapun itu. Oke, Bu, RSUD juga mengalami itu jasa pelayanan, Bu. Jasa pelayanan ini tertuang juga kepada keperawatan terhadap tidak semuanya perawat ini merawat pasien-pasien ini dengan katakanlah dengan tulus ikhlas, dengan senyum sapa sesuai dengan moto RSUD cepat, senyum dan ramah. Ini kalau bagi perawat jiwa perawat itu sendiri menghadapi pasien itu cepat, senyum dan ramah, ini sebenarnya seperti apa? Salah tadi, tidak sesuai dengan moto. Salah saya, kenapa saya katakan salah? Karena kita menuju ke arah sana. MPKP itu sudah ada di sana, include di dalamnya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan pasien itu sudah ada. Yang pertama pada saat offeran saja. Pada saat offeran itu perawat semuanya offeran atau timbang terima di nurse station. Kemudian mereka pergi ke tempat tidur, berada di samping tempat tidur masing-masing dengan pasien kelolaannya masing-masing. Mereka memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu, nama saya Suster Nita misalkan. Suster Nita Aryani, saya senang dipanggil Nita. Saya yang akan merawat Ibu dari jam sekian sampai jam sekian. Itu sudah diterapkan. Jadi kita lakukan pelatihan seperti itu ataupun training seperti itu secara singkat di ruangan sehingga perawat mampu pada saat itu kita role playkan terlebih dahulu. Jadi di sana sudah ada senyum, sudah ada tegur ya. Sudah sapa, Bu. Sapa maksud saya juga sudah ada di sana. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa itu salah, tapi saya tidak tahu untuk ruangan lain. Ruangan yang sudah terbina ini Irna A, Irna B, dan VIP. Ini udah sampai ke VIP sekarang kita melaksanakan. Tapi kadang-kadang memang ya apapun yang kita terapkan tergantung individunya melakukan. Pada saat kita melihat mungkin ada yang melakukan. Nanti pada saat kita tidak melihat mungkin ada yang terlupakan tanpa disengaja, maksud saya di sini. Nah, ini kembali lagi ke individunya. Mereka merasa bertanggung jawab tidak dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka dapatkan. Yang paling utama adalah komitmen kita pada saat kita melaksanakan MPKP ini. Jadi mereka setuju. Oke, kalau setuju mari kita lakukan apa yang perlu kita benahi. Jadi dalam MPKP ini menerapkan jiwa seorang keperawatan atau perawat ini sendiri seperti apa nih, Bu? Perawat yang profesional. Perawat yang profesional. Iya.
Jadi itu Sudah yang harus pasti diterapkan? Itu yang harus diterapkan. Profesional itu seperti apa? Ya dia mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, dia mampu memberikan pengobatan walaupun terapinya dari dokter, tapi kita punya intervensi kita sendiri ya, dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Sehingga tadi pasien mungkin merasakan nyeri, bagaimana mengurai rasa nyeri menurut kita? Kita punya teknik relaksasi ya, mungkin salah satunya adalah teknik relaksasi napas dalam. Nah, itu selalu dicontohkan oleh perawat di ruangan. Seperti apa sih teknik napas dalam untuk mengurangi rasa sakit tersebut? Bu, ini mulai kapan kita pengembangan ini kan kalau MPKP ini mulai dikembangkan di Rumah Sakit Cipto nih Bu ya. Iya. Kalau di RSUD sendiri sudah sejak kapan ini? Iya, Rumah Sakit RSUD kita sudah kembangkan sejak bulan Februari ya. Februari 2015 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari direktur. Jadi direktur semua mensupport ya untuk kegiatan kita, terutama juga kasih keperawatan yang saya sebut tadi adalah Ibu Junaini. Jadi sejak itu bulan Februari. Oke, silakan Bu. Iya, sejak bulan Februari. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali di Bincang Kesehatan setelah jeda iklan yang satu ini. Tadi maksud saya Dok, ini kan pasien yang terinfeksi penyakit kelamin tadi seperti spilis ini tadi, ini kan pertahanan tubuh mereka ini seperti apa ini, Dokter Helga? Maksudnya pertahanan tubuh atau pertahanan tubuh dalam maksudnya apa? Sistem imun atau bagaimana? Sistem imunnya lah yang bisa ini kan mereka kadang-kadang malu untuk mengakui bahwa mereka ini sudah terjangkit. Berarti lebih ke arah pertahanan dirinya mungkin beda dengan pertahanan tubuh yang maksudnya sistem imun. Ya, mungkin memang kalau beberapa penderita memang malu untuk mengakui itu. Tapi kita dari awal kita menjelaskan dulu gejalanya seperti apa, kemungkinan penyakitnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, jadi mereka juga akan terbuka kepada kita, kemungkinan mereka mendapatkan penularannya dari mana, seperti itu ya kan. Karena semuanya ini kan bersifat rahasia. Jadi kalau misalnya saya langsung mewawancarai pada pasien, itu memang hanya saya dan pasiennya. Jadi semua yang mereka sampaikan kepada saya itu hanya saya yang tahu, dan itu rekam medis itu adalah rahasia. Jadi mereka harus mempunyai rasa percaya itu dulu gitu. Dan biasanya setelah saya jelaskan gitu, rata-rata pasien mau. Akhirnya mereka mau menceritakan kemungkinan mereka mendapatkan penularan dari mana, mengetahui penyakitnya, sampai akhirnya mereka mempunyai kesadaran sendiri untuk melakukan pengobatan seperti itu. Terkadang yang ini kebanyakan pasien ini itu mendapat penularan dari mana, Dokter? Nah, kalau sifilis ya seperti tadi melalui hubungan seksual bisa karena adanya kontak kulit tadi. Kemudian bisa juga dari transfusi sebenarnya. Nah, makanya sekarang itu PMI betul-betul sangat sebenarnya sudah sangat inilah ya, karena ada pemeriksaan khusus. Jadi untuk sifilis itu sudah ditapis sebenarnya, sangat hati-hati. Jadi pada saat pemeriksaan darah untuk donor itu sudah sangat ditapis. Dari pasien-pasien yang sudah positif untuk PDRL namanya, pemeriksaan itu memang sudah tidak diterima lagi gitu. Ini Dokter, ini kan penyakit-penyakit seperti ini kemungkinan mereka berhubungan seks bebas di luar sana. Apakah ini yang mereka tularkan apakah dari lawan jenis mereka atau bagaimana ini, Dokter Helga Prasadin? Ya, jadi bisa perilaku berganti pasangan itu bisa meningkatkan risiko penularan, baik itu dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis. Karena peningkatan perilaku pasangan seksual sesama jenis juga saat ini sudah semakin meningkat. Jadi bisa seperti itu. Ini saya tertarik dengan sesama jenis ini tadi seperti apa nih sebenarnya, Dokter? Hubungan sesama jenis juga bisa menyebabkan spilis ini tadi? Bisa, karena kan penyakit hubungan seksual dengan sesama jenis itu juga terjadi ini ya, terjadi adanya friksi, adanya kontak kulit seperti itu ya. Nah, itu bisa menularkan Hubungan yang tidak normal juga ya, Dok? Iya, Melalui iya. Iya kan? Sesuatu yang berhubungan melalui anus itu bisa juga menularkan sifilis. Sifilis ini apakah berbeda dengan HIV/AIDS ini, Dokter? Hampir sebagian besarnya sama. Jadi karena hubungan seksual tadi dari transfusi darah, dari jarum suntik pun bisa. Suntik. Iya. Kalau kontak langsung seperti apa nih, Dokter? Kalau kontak langsung tidak. Tidak. Sama seperti dengan HIV, kita bersalaman, kita kontak kulit seperti itu tidak menularkan. Satu pertanyaan terakhir, Dokter.
bisa menyebabkan kematian nggak penyakit sifilis ini, dokter? Kalau misalnya sifilis itu seperti saya bilang tadi ada stadiumnya. Nah, bila tidak disadari kemudian masuk pada stadium tersier itu namanya, itu bisa menyebabkan komplikasi pada jantung, ya, pada saraf seperti itu, pada organ-organ tubuh dalam lainnya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau sudah terlambat, jadi sudah mengenai berbagai organ dalam seperti itu. Makanya penting untuk kita mengetahui dari stadium awal, stadium 1, 2, seperti itu, penting untuk kita mengetahui, penting untuk kita menjelaskan pada pasien supaya mereka mau untuk diobati. Mungkin ada harapan untuk masyarakat Kota Dumai juga bagi pasien-pasien yang sudah terkena sifilis ini tadi, ini apa himbauan kita untuk masyarakat atau pasien yang baik-baik masyarakat ini seperti ini? Silakan, dokter. Oh iya, saya ingin mau ralat dulu tadi mengenai penularan. Tadi kan saya bilang memang sama dengan HIV gitu ya, tapi salah satunya kalau kita bersalaman, tadi saya bilang kotak kulit tidak menular itu maksudnya seperti bersalaman, itu tidak menular. Kotak kulit yang bukan berhubungan gitu loh maksudnya ya. Berbeda maksudnya. Ya, beda maksudnya. Nah, kalau yang saya sarankan memang ya lebih ke arah pencegahan kan seperti itu ya, pencegahan. Nah, pencegahan yang pertama memang kita harus setia pada pasangan. Setia pada pasangan. Setia Kalau pada sudah pasangan. punya istri, pada istri. Ya, setia pada pasangan dan kemudian menjaga hygiene pribadi terutama ya kan. Kemudian menggunakan kondom. Namun memang kondom ini tidak bisa, memang bisa menurunkan kemungkinan infeksi, tapi tidak dapat melindungi sepenuhnya. Jadi bukan berarti kita sudah menggunakan kondom pasti aman, itu tidak. Pasti aman, Ya, seperti itu. Iya. Dan semua orang pakai kondom ya. Iya. Jadi bukan berarti karena kalau misalnya seperti sifilis, misalnya ada kontak kulit, kan ada bagian yang tidak tertutup kondom masih bisa kontak gitu kan dengan kelamin, bisa terjadi penularan. Tidak semua tertutup ya. Tidak semua tertutup. Ini saya lebih tertarik lagi. Saya tambah satu pertanyaan lagi, dokter ya. Terkadang HIV/AIDS juga sifilis ini katanya kita berhubungan. Saya mohon maaf, kalau berciuman ini bisa menyakitkan ya enggak? Kalau misalnya berciuman itu tidak. Tapi kalau misalnya ciumnya seperti apa? Ya, karena ada yang berhubungan. Nah, kalau berciuman tidak. Tidak ya? Ya. Oke, saya mau ke Ibu Nita. Ini karakteristik ini MPKP sendiri ini sebenarnya seperti apa ini, Bu Nita? Untuk karakteristik kita yang pertama adalah penetapan jumlah tenaga perawat. Kalau biasanya itu peraturan Permenkes yang kita gunakan 2:3. Jadi 2 perawat, kemudian tempat tidurnya 3. Tetapi kalau untuk di MPKP kita menggunakan dengan berdasarkan derajat tingkat ketergantungan pasien. Di mana derajat tingkat ketergantungan pasien ini ada 3 yang kita sebut dengan minimal care, kemudian partial care, kemudian dengan total care. Saya contohkan jumlah pasien dengan jumlah minimal 14 misal, 4 pasien misalkan, kemudian 14 jumlah parsial, kemudian totalnya 5. Kita jumlahkan saja secara menyeluruh adalah 22 pasien pada hari itu yang dirawat, misalkan yang terisi tempat tidur. Jadi kita jumlah pasien yang ada. Kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, ditanyakan berapa dinas pagi yang didapat, itu hasil pengalian dan penjumlahan didapatkan 6 pasien. Nah, itu berdasarkan derajat tingkat ketergantungan, itu karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua berdasarkan jenis ketenagaan. Jadi kalau untuk yang sebelumnya, kita tidak mengenal apa itu perawat primer, kita tidak mengenal apa itu perawat associate ya, ataupun clinical care manager. Jadi kalau untuk di MPKP ini ada yang kita sebut kepala ruangan, sudah pasti ada di mana-mana, itu yang kita sebut. Kemudian ada yang kita sebut yang kedua clinical manager. Jadi kalau clinical care manager ini harusnya dari spesialis. Jadi spesialis, misalkan kita punya juga spesialis dalam penyakitnya ya, jiwa misalkan, KMB, bedah gitu. Jadi itu yang akan menjadi clinical care manager kita di ruangan gitu, ataupun spesialis yang lainnya. Kemudian dibentuk perawat primernya, kemudian dibentuk perawat associate-nya. Nah, itu dari jenis ketenagaan yang ada. Jadi sangat berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain tidak mempunyai menghitung berdasarkan derajat tingkat ketergantungan dan jenis ketenagaan, tapi kalau di MPKP itu yang kita gunakan. Oke, dokter, ini kegiatan-kegiatan di ruangan sendiri di MPKP ini sebenarnya seperti
Banyak sekali kegiatan kita di ruangan. Dimulai dari timang terima atau kita sebut offeran, kemudian offeran besar, offeran kecil, kemudian ada pre-conference ya. Pre-conference terkait dengan pasien masing-masing yang dipertanggungjawabkan oleh ketua timnya. Kemudian ada post-conference lagi ya. Kemudian di dalam 1 minggu kita mempunyai penyuluhan kesehatan di setiap ruangan. Di setiap ruangan. Iya, jadi yang sudah terbina MPKP. Jadi kalau di ruangan IRNA A itu kegiatan untuk penyuluhan kesehatannya ini itu memang diterapkan. Memang saya terapkan. Iya, setiap minggu. Jadi ada jam-jam di saat mungkin dalam 1 minggu itu benar-benar sibuk, ya mungkin ditiadakan. Tapi pada umumnya dalam sebulan itu 3 kali sudah ada. Kalau memang tidak sibuk 4 kali. Jadi tiap minggu tetap ada. Jadi di IRNA A itu di hari Kamis ya, kalau di IRNA B di hari Jumat, begitu juga dengan VIP di hari Jumat. Jadi kita memberikan penyuluhan terkait dengan penyakit, misalkan ada tentang gagal ginjal, ataupun yang pertama sekarang adalah cuci tangan, itu yang paling utama ya. Jadi setiap pasien itu harus mengetahui teknik cuci tangan itu seperti apa. Nah itu kita peragakan setiap 1 kali seminggu, sehingga pasien yang dirawat mengetahui apa kegunaannya gitu loh. Kemudian kegiatan berikutnya ada ronde keperawatan yang melibatkan pasien juga. Jadi nanti perawat bersama pasien ya memberikan teknik apa yang mereka berikan. Mungkin ROM yang tadinya aktif ya, ROM aktif seperti apa, pasif seperti apa. Nah itu yang mereka ajarkan juga. Banyak kegiatan-kegiatan termasuk dengan dokumentasi asuhan keperawatan. Kemudian ada supervisi juga. Jadi kepala ruangan mensupervisi perawat terkait dengan obat-obatan misalkan. Jadi semua ada di dalam. Semuanya sudah tercakup. Iya sudah. Ibu Nita, apa harapan kita untuk keperawatan khususnya di RSUD Kota Dumai ini menuju RSUD Kota Dumai, salah satu rumah sakit terunggul di Pantai Timur Sumatera? Sangat berharap sekali ya, nilai ataupun value untuk keperawatan ini lebih baik lagi, meningkat ya. Kemudian fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan ya, karena ini rumah sakit terunggul, jadi memuaskan kepada pasien sehingga mutu yang ada di rumah sakit ini bisa meningkat. Itu yang saya harapkan. Jadi perubahan-perubahan itu yang kita buat sedikit demi sedikit, meskipun merubah itu tidak gampang ya, tidak mudah, banyak konsekuensi yang harus kita jalani untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tanpa support dari manajemen juga ini tidak akan bisa jalan. Ya, semua yang kita berikan, contohnya kita berikan sosialisasi MPKP. Apa itu MPKP? Sebelum kita laksanakan, kita sosialisasikan terlebih dahulu. Jadi harus ada support dari manajemen. Kemudian apa yang kita berikan pre dan post conference seperti itu. Kapan dilakukan pre conference? Kadang-kadang kan perawat belum tahu itu. Jadi pre conference itu harus satu persepsi. Dilakukan pada saat setelah kita timbang terima. Jadi ditanyakan, hari ini kita melakukan apa ke pasien kita? Itu gunanya ada rencana harian yang dibuat oleh perawat setiap hari. Rencana harian. Jadi setiap perawat membuat rencana harian sehingga katimnya melihat apa yang akan dilakukan kepada pasiennya pada hari itu. Jadi nggak ada lagi dari rumah, mungkin kan duduk kemudian melakukan tindakan seperti biasanya. Tidak seperti itu. Kita sudah dibagi per pasien. Harus aktif ya, Bu Nita? Iya, aktif dan dekat juga. Kemudian memang benar-benar kita memberikan asuhan yang benar melalui rencana kita. Kita sudah buat rencana, sudah pasti kita sudah ada di mindset kita bahwa ini akan saya berikan kepada pasien kita pada hari ini. Nah itu, jadi tidak gugup lagi perawatnya dan hubungan ataupun trust tadi sudah terbina dengan pasien. Nah harapannya seperti itu sehingga pasien tidak ada lagi komplain tadi ya. Tingkat komplain meningkat di RSUD. Nah harapan saya tidak. Ini kita untuk meminimalisir komplainnya. Iya. Kalau bisa tidak ada ya. Kalau untuk habiskan secara langsung itu mungkin sulit sekali ya. Tetapi kita bergeser sedikit demi sedikit. Karena manusia itu ingin berubah. Dan saya lihat juga motivasi di ruangan IRNA A, IRNA B itu termasuk dengan VIP itu luar biasa. Perawatnya luar biasa, mau untuk berubah. Saya lihat itu. Oke. Dokter Helga Pasadena ini apa harapan kita? Ini sudah dicanangkan waktu ulang tahun ID kemarin dokter untuk bangsa khususnya di spesialis kulit dan kelamin ini. Silakan. Sesuai dengan tema kali ini kan lebih banyak ke arah penyakit kelamin mungkin ya. Harapan saya angka penyakit kulit dan kelamin khususnya penyakit kelamin ini sendiri terus menurun gitu kan. Karena untuk ini
jangka panjang penyakitnya, seperti sifilis, seperti yang kita sebutkan tadi. Itu penyakit yang jangka panjang, sekali kita sudah kena, dia akan ada jejaknya di dalam darah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mencegah gitu, untuk mencegah, untuk menyadari dari awal adanya penyakit. Dengan itu kita juga berusaha, mungkin perlu seperti inilah kita memberitahu kepada masyarakat itu kan, sifilis seperti apa, kutil kelamin seperti apa, meningkatkan kesadaran diri pada masyarakat. Juga akhirnya mungkin nanti angkanya mungkin hilang sama sekali sulit ya, karena penyakit kelamin dari dulu sudah ada, dari zaman ya dulu udah ada sebenarnya, mungkin dengan nama yang berbeda-beda kan. Nah, makin kesini angkanya akan semakin berkurang. Seperti itu terus. Tetap setia pada pasangannya ya, dokter ya. Oke dokter, Dr. Helga Pasadena, terima kasih sudah berbagi di Bincang Kesehatan pada hari ini. Juga Ibu Nita, terima kasih banyak. Nah pemirsa, sampai di sini dulu Bincang Kesehatan kita pada hari ini. Kami bertanya, dokter menjawab. Saya Khairul Iwan serta kerabat kerja bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.